Ya, selamat pagi Pak Hartono. Pagi, silakan. Hari ini kita ingin berbicara tentang freedom for the nation. Jadi ini masih di dalam bulan-bulan Agustus merupakan bulan penting ya. Bahkan tahun ini merupakan tahun untuk juga kita ini bisa menerima pembebasan yang penuh ya. Saya percaya bahwa juga nubuatan yang terjadi kepada juga bangsa Israel yang dikatakan 70 tahun di mana mereka juga ini, dan buat kita bangsa Indonesia tahun ke-80 ini merupakan tahun yang penting. Ya, saya percaya Freedom for the Nation ini apa yang menjadi doa kita yang kita sudah lakukan tiap-tiap pagi ya di dalam juga Mesbah Koram Deo ini, Tuhan yang selalu memberikan kasih karunia ya untuk juga negara kita ini bisa bertahan ya, bahkan juga bukan saja bertahan tapi bisa menjadi berkat. Ya, saudara kekasih, ya, apa yang kita bisa kerjakan di dalam Freedom for the Nation ini penting. Mari kita juga melihat kepada juga slide berikutnya. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ke-10 merupakan juga ayat yang menjadi acuan pada pagi ini. Ya, kita percaya Tuhan sedang bekerja. Saya tidak tahu juga, saudara, tetapi badan-badan penginjilan hari-hari ini, saudara, ini mengacu kepada 2033. Ya, ya, karena mereka hitungannya 2000 tahun dan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan di bumi ini selama 33 tahun setengah. Ya, mungkin ini yang menjadi acuannya. Tapi kita percaya peperangan ini sebagai satu tanda. Tapi kita apa yang kita bisa buat untuk juga negara kita ini penting. Ya, jadi ya kita mesti mengacu kepada hal-hal yang firman Tuhan ini juga akan memimpin kita. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dari pembacaan Alkitab ini di dalam suratan Petrus, kita akan menemukan tiga hal penting. Ya, saudara, ini bagaimana untuk kita juga membebaskan bangsa ini. Ya, saudara sudah tentu, saya percaya di awal bulan Agustus ini, saya sudah menyampaikan kepada saudara bahwa ada tiga hal yang kita bisa kerjakan, yaitu kita bisa berdoa, baik kita lakukan di dalam juga tiap pagi, di dalam juga mesbah koram Dio ini. Yang kedua, saudara, kita bisa lakukan dengan dana, apa yang menjadi harta kita ini, kita perlu karena penginjilan butuh uang. Ya, untuk kita pergi butuh kendaraan, untuk kita pergi butuh pesawat, butuh juga hal-hal yang lain untuk juga keperluan kita tatkala kita juga pergi ke kota-kota. Ya, dan yang lebih jauh lagi, saudara, di dalam juga semuanya ini adalah daya, yaitu perlu ada orang yang punya terpanggil. Nah, mari kita lihat di dalam hal ini, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya hal yang pertama yang kita juga bisa lihat telaah lewat juga 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini, saudara, kita perlu mengerti bahwa perlu tiap-tiap kita ini terpanggil. Ya, calling itu penting. Ya, kalau Tuhan sudah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya, ini bagian kita untuk kita sekarang berkontribusi, ya, untuk juga meresponi panggilan Tuhan dengan baik. Nah, saya percaya kepada juga hal-hal yang Tuhan taruh setiap pagi kita berdoa. Saudara, berdoa saja tidak cukup karena Tuhan inginkan ada orang yang perlu diutus
Dan saya percaya juga lewat doa ini, maka juga di dalam hatimu akan mempunyai belas kasihan buat juga bangsa ini, ya, buat juga orang-orang yang kita doakan, buat juga kelompok-kelompok yang perlu dimenangkan di dalam juga bangsa ini. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Boleh slide berikutnya? Ada seorang yang dipakai Tuhan, saudara, ya, dikatakan di dalam uh, Paus Francis ini, ya, ini Fransiskus ini Tuhan dia mengingatkan kepada kita, ya, bahwa ini dalam bahasa Inggris, the Lord's call is not intrusion of God in our freedom. It is the loving initiative where we God encounter us and invite us to be part of the great undertaking. Ya, jadi maksudnya begini, saudara. Bagaimana panggilan Tuhan itu bukan untuk juga menghalangi, ya, kebebasan kita dengan Tuhan kita, ya. Tetapi malahan, saudara, ini adalah bentuk inisiasi daripada kasih Tuhan untuk juga bisa membawa kita kepada satu panggilan yang besar ini. Ya, mari, saya percaya, sudah bicara tentang calling, ini bicara tentang panggilan, itu harus ada hubungan. Ya, saudara yang sudah juga dimenangkan, saudara yang sudah dibebaskan, dan ini waktunya untuk kita juga meresponi panggilan Tuhan. Ya, saudara berdoa saja tidak cukup. Ya, ada amin kan? Ya, berdoa saja tidak cukup. Ya, memberi dana saja tidak cukup. Ya, tapi saudara mesti ada panggilan. Ya, sama sebagaimana juga Allah kita ini, saudara, dia bisa lakukan, ya, dari surga sana, tapi nggak cukup. Ya, makanya saudara perlu untuk pergi. Dan firman Tuhan itu mencatat seperti Tuhan Yesus, dia itu berkeliling. Dia bisa bukan cuma hanya ada kumpulan yang besar, tapi dia juga ada kumpulan kecil. Ini yang kita juga lakukan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, kita juga bukan saja ada di dalam kumpulan kecil, tapi kita juga mesti pergi menjawab panggilan Tuhan. Apa yang menjadi kunjungan yang kita bisa lakukan, itu juga adalah salah satu panggilan yang Tuhan taruh kepada kita. Boleh slide berikutnya lagi? Jadi Tuhan memanggil kita dari sejak yang pertama. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk kita bertobat. Lukas pasal 5:32 mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang-orang yang berdosa, supaya juga mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Saudara kekasih, ini panggilan Tuhan dari sejak pertama. Kitab Kejadian pasal yang ketiga itu, kalau saudara juga baca, Tuhan memanggil Adam. Ya, dikatakan katanya, Adam, di manakah engkau? Sudahkah engkau mendengar panggilan Tuhan ini? Ini penting. Ya, kalau enggak, saudara, setiap kita ini datang, kita mesti tahu karena memang juga Tuhan yang memanggil kita. Ya, jangan pergi asal yang menjadi kemauan kita, tapi pergi karena ada panggilan daripada Tuhan. Selain berikutnya, coba. Ini bukan saja pertobatan, tapi saudara, Tuhan yang adalah kasih itu selalu memberikan kasih karunia. Kalau saudara sudah punya panggilan untuk kita juga bertobat, kita menerima kasih karunia. Sebagaimana dalam 2 Timotius pasal 1:9 ini, dialah yang katanya menyelamatkan kita, memanggil kita. Jadi bukan saja tadi, kita sudah bertobat, dipanggil untuk bertobat, untuk kita menerima keselamatan. Bagaimana kita juga bisa menyelamatkan orang kalau kita juga belum selamat. Nah, itu penting. Ya. Nah, saudara, lebih jauh lagi daripada itu, kita mesti masuk kepada panggilan di mana juga kita memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, saudara. Ya, jangan nunggu sempurna dulu baru juga menerima panggilan. Enggak, berjalan, saudara, sambil kita memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan juga akan terus menyempurnakan apa yang tidak
menjadi kekuatan kita itu. Ya, ini firman Tuhan katakan. Melainkan kata berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Tuhan sudah merencanakan ini jauh sebelumnya. Ya, jadi saudara adalah orang penting. Ya, makanya kalau saudara juga bisa menerima panggilan, oh itu nggak gampang. Ya banyak orang saudara, sama sebagaimana juga orang-orang dunia hari ini. Banyak orang sudah katanya, saya sudah mengirim lamaran saya begitu banyak. Ya nggak tahu nih, yang mana yang saya akan menerima panggilan. Nah, saya percaya dari ribuan orang, dari ratusan ribu, dari jutaan orang, bahkan penduduk Indonesia yang 200 juta ini, kalau saudara dipanggil Tuhan, responilah panggilan. Karena ini akan mendatangkan untuk hidup saudara, itu menerima anugerah juga. Slide berikutnya, coba. Ya, untuk apa saudara? Kita bukan untuk apa orang bilang ini. Kita bertobat, kita masuk menerima daripada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan selalu, bukan untuk kaya loh saudara. Bukan. Goal kita saudara, kaya itu adalah akibat aja, ya. Karena saudara meresponi segala macam. Kaya di sini saudara bukan berbicara tentang harta aja, uang atau bukan. Tapi ini ada hikmah, ada anugerah, ada hal-hal yang ajaib. Tapi saudara, tujuannya adalah supaya saudara pergi untuk bermisi. Ya, bermisi maksudnya saudara menjadikan sesuatu. Ya, nah ini sama sebagaimana juga Abraham atau menjadi sesuatu. Ya, sama sebagaimana juga Abraham, saudara dikatakan dia diminta untuk meninggalkan negeri Ur Kasdim. Ya, dari Ur Kasdim, saudara dia masuk ke tanah perjanjian. Nah, saya percaya Abraham ini nggak tahu di waktu pertama, saudara, kemana dia harus pergi. Ya, kemana dia, bagaimana cara Tuhan untuk ini. Sama sebagaimana juga Musa, saudara. Sedemikian juga Musa dipanggil Tuhan ya untuk membawa. Dari ada bagian, ada apa ini orang bilang bagian-bagiannya, ada part-partnya. Ya, Abraham diberikan juga visi besar untuk dia bisa menjadi bapak orang beriman. Artinya bapak untuk kita sudah belajar tentang bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam segala hidup kita. Saudara baca saja kehidupan Abraham itu sudah memberikan kejelasan kepada kita. Bicara tentang iman itu juga tidak cukup. Iman harus dengan perbuatan. Nah, saudara makanya juga Tuhan pakai part yang yang lain lagi, yaitu dengan kehidupan daripada Musa ini. Ya, bicara tentang Musa itu bicara tentang bagaimana saudara supaya juga lewat iman yang ada pada kita. Apa yang kita andalkan dengan Tuhan kita ini, saudara kita harus menjadi berkat membawa orang lain, ya, daripada juga Mesir kepada juga tanah Kanaan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, nah, ini kita akan bisa mengubah dunia, ya. Joe White ini berkata katanya, you cannot change the world by being like the world, ya. Jadi kita tidak bisa mengubah dunia ini. Ya, saudara, kalau kita juga tidak berubah, ya, dari hidup kita, ini penting, ya, karena perubahan itu bukan suatu perubahan jika belum juga terjadi perubahan. Makanya kita nggak bisa sama dengan dunia ini. Saudara perlu untuk ada misi yang lebih jauh lagi untuk kita terus berubah. Untuk berubah seperti apa? Seperti Kristus. Ya, makanya itu dikatakan Abraham itu mengajarkan kita tentang iman. Musa bicara tentang untuk kita pergi keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan, dari kegelapan
Mesir dunia ini, saudara, untuk kita masuk kepada tanah perjanjian. Ya, dan lebih jauh lagi, Yesus, saudara, ini memberikan juga jelas kepada kita bahwa di dalam Yesus itu kepenuhan Allah. Nah, Allah mau supaya kita juga sama seperti Yesus. Misi kita sama seperti Yesus. Kita harus menjadikan semua orang ini sama seperti juga Tuhan Yesus. Sudah tentu bukan secara fisik, tapi secara juga karakter. Kehidupan mereka harus berubah dan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, slide berikutnya sudah. Ini penting. Jadi ini panggilan. Pak Idileo pernah juga memberikan kepada kita tahu bahwa bicara tentang eklesia yang kita kenal, yang dikatakan gereja itu sudah adalah kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan, dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Haleluya. Haleluya. Ya. Oh, haleluya nih, saudara. Ya, katanya untuk apa katanya? Untuk memerintah bersama Kristus dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Saudara kekasih, saudara adalah agen kerajaan surga. Kita dulu itu orang yang biasa. Ya, sekarang ini jangan kita menjadi orang biasa yang biasa-biasa saja. Tapi kita Tuhan mau supaya juga saudara diubahkan dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Supaya saudara dunia ini bisa juga melihat perubahan apa. Ada hal apa yang ajaib yang mereka butuhkan yang saudara juga bisa berikan. Dan saya percaya untuk inilah ya. Sebab Pak Edilio juga pernah berbicara tentang bagaimana kita ini ya pada waktu itu kata eklesia itu adalah kata yang sangat umum dipakai. Ya, biasanya ada orang-orang di masyarakat ini yang karena juga mereka punya kelebihan, saudara, ya, dari orang-orang yang lain seperti mungkin dia adalah lawyer di bidang hukum, dia ngerti, atau di bidang kesehatan dia ngerti, atau juga di bidang tata negara dia ngerti. Makanya untuk dipanggil, saudara eklesia ini, untuk dipanggil menjadi penasehat raja pada waktu itu. Ini bahasa yang umum. Saat ini juga Tuhan sedang memanggil saudara. Dan saat saya bicara ini juga, saya percaya panggilan Tuhan itu akan datang kepada saudara. Jangan saudara tolak. Ini kesempatan, saudara. Mungkin ada 4 bagian yang saudara bisa berikan kontribusi kepada juga bangsa ini. Ya, untuk supaya juga ada kemerdekaan yang penuh. Ya, bukan saja fisik, bukan saja jiwa kita, yang Tuhan ingin merdeka, tapi juga roh kita dimerdekakan. Slide berikutnya, sudah. Ya, ini penting. Yang kedua, sudah. Yang pertama tadi bicara tentang panggilan, ini penting ya. Kalau orang nggak ada yang merespon di panggilan, nah percuma lah. Nah, saya juga ngomong gini, kalau saya juga nggak terpanggil untuk juga percuma lah kita nih, sia-sialah. Ini kan saya tidak ingin memberikan informasi, tapi saya ingin memberikan impartasi kepada saudara. Informasi cuma tahu aja nggak cukup. Ngomong sama diri saudara nggak cukup. Tahu saja tidak cukup. Tapi saudara mesti mendapatkan iman itu dan melakukannya. Karena iman tanpa perbuatan mate, saudara. Meniun, ya bahasa Jakartanya. Ya, ini penting. Yang kedua, saudara. Yang kedua, karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Saudara di dalam segala sesuatu ini, saudara mesti tahu identitas saudara apa. Ya, 1 Petrus pasal 29. Tetapi kamulah katanya apa? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara mesti tahu identitas saudara di dalam Kristen itu apa. Ya, penting. Your identity katanya in Christ. And why it matters in Christian life and calling. Sekali lagi, panggilan saja tidak cukup. Tapi saudara mesti ngerti identitas saudara. Supaya saudara bisa mengerjakan apa yang harus saudara kerjakan. Orang kalau nggak tahu identitasnya, wah kacau itu saudara. Ya,
Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, nah, panggilan kita, saudara, kepada juga apa yang Tuhan juga berikan. Dan saudara, itu akan mengubah posisi kita juga. Ya, ini penting. Kita dipanggil, saudara, dari gelap kepada terang. Jelas ya? Saudara sekarang ada di posisi terang itu. Dulu saudara hidup dalam gelap, sekarang dalam terang itu. Kedua, dikatakan, dulu kita ini adalah musuhnya. Ya, musuhnya. Ya, kita yang bukan umat katanya, tapi sekarang jadi umat Tuhan. Haleluya. Ya, nah sekarang lagi, dulunya saudara kita ini mestinya yang menerima murka Tuhan. Tapi saudara tahu, sekarang kita lah yang menerima anugerah Tuhan. Nah, saudara mesti ngerti nih posisi ini. Ya, kalau saudara tahu ini penting, karena ada kaitan sama juga panggilan saudara nantinya. Saudara ngerti sekarang, saudara di mana? Di tempat yang terang. Saudara di mana? Saudara bukan musuh Tuhan, tapi saudara adalah bagian yang Tuhan ingin pakai. Ya, lebih jauh lagi, kita satu tim dengan Tuhan. Nah, ini penting, penting, penting. Ya, kalau sepak bola itu saudara nggak tahu dia masuk di tim mana, waduh, repot saudara. Nanti dia nggak tahu mesti lari kemana, yang mana yang dia mesti golin. Ntar jangan-jangan gawangnya sendiri yang digolin. Nah, itu dia mesti tahu di part mana, dia di posisi mana, dia di tim mana. Dan saudara, dulu kita yang harusnya menerima murka Tuhan, tapi sekarang katanya kita menerima kasih karunia Tuhan. Slide berikutnya. Ini penting. Kita lebih dalam lagi bicara tentang itu. Yang pertama, saudara, di dalam identitas kita ini berbicara tentang umat pilihan. Kolose pasal 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah katanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Umat pilihan Tuhan itu harus memiliki daripada juga belas kasihan. Umat pilihan Tuhan harus memiliki kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan hati, dan kesabaran hati. Nah, ini buah-buah yang harus terlihat dari umat Tuhan. Ini yang membedakan saudara sama orang dunia ini. Karena memang saudara terpanggil untuk menjadi contoh. Sama sebagaimana juga bangsa Israel dipakai juga. Bangsa ini dipakai untuk menjadi berkat buat bangsa lain. Ya, jadi jelas ya. Kita sebagai umat pilihan tahu. Saudara sudah ada dalam terang. Dan saudara mesti menjadi berkat dalam belas kasihan. Ini yang saudara bisa bawa orang lain. Untuk saudara juga bisa impartasikan belas kasihannya Tuhan. Kemurahan hati yang dari Tuhan, kerendahan hati yang daripada kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, karena itu katanya saudara, kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Ya, oke. Slide berikutnya bicara tentang umat pilihan tadi, dan juga saudara identitas kita bukan saja umat pilihan. Wah keren ini saudara. Sebelum ini bicara tentang umat pilihan saudara. Dari seluruh bangsa di dunia ini, itu cuma hanya bangsa Israel. Dan saudara tahu, semua penemuan di dunia ini kebanyakan, ya, yang paling banyak itu saudara, itu ada darah Israel. Ya karena memang juga ini orang-orang Israel ini memang orang-orang khusus. Nah itu kedaulatan Tuhan. Saudara jangan nanya. Makanya kalau saudara juga dipilih, jangan jual mahal sekarang. Ya. Nah berikutnya saudara, identitas yang berikutnya. Kalau tadi sebagai umat pilihan, jadi jaga karakter hidup saudara. Buah-buah pertobatan harus terlihat. Hal-hal yang baik, yang dari hidup saudara, yang bisa menjadi berkat buat orang lain, itu harus terlihat dan nyata. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan mati. Saudara. Ya, sama. Apa yang ada pada diri kita ini penting. Nah, yang kedua,
Ini bagian yang lain dari identitas ini. Masih di bagian kedua, di mana kita perlu untuk tahu identitas tadi. Calling, identitas. Nah ini, kita adalah imamat yang rajani. Karena kita sebagai imam, saudara, di hadapan Tuhan, kita harus mempersembahkan korban. Nanti saudara baca saja Ibrani 12 ayat 1. Itu diri kita mulai dulu. Dari diri kita. Ibrani 13 ayat 15. Kita juga mempersembahkan korban apa? Korban syukur juga. Ya. Jadi saudara, hidup kita ini saudara harus terlihat kepada orang lain juga. Karena kita imamat yang raja nih. Jadi kita harus memberi diri kita ini saudara selalu sebagai juga persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, lebih jauh lagi, saudara. Sebagai imamat yang raja, ya ini saudara kita harus berdoa syafaat. Ini dinyatakan bagaimana juga Rasul Paulus memberitahu kepada juga Timotius untuk dia melakukan syafaat. Syafaat kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada orang-orang yang menjadi otoritas atas negara ini, raja-raja, juga termasuk juga otoritas yang ada di atas kita. Apakah itu orang tua kita, pemimpin-pemimpin juga kita. Saudara doakan nggak mereka? Ya, jangan dikomplain terus. Ya, jangan di apa orang bilang ini dikoreksi terus, tapi perlu untuk didoakan supaya ada belas kasihan dalam dirimu. Ya, jangan koreksi terus, lama-lama saudara jadi kayak hakim buat orang lain, ya. Tapi penuh dengan belas kasihan juga, ya. Yang imamat yang rajani, apa yang mesti dikerjakan untuk menyampaikan pesan Tuhan? Apa yang menjadi pesan Tuhan buat saudara? Nah, hari ini saya percaya pagi ini juga Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Ya, kalau saudara juga masih menganggap apa ini saya ini salah satunya dipakai Tuhan, nah saya percaya engkau bisa juga menyampaikan pesan Tuhan juga lewat juga apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Ya, kita mesti siap sedia kapan waktu kalau Tuhan juga inginkan. Oleh karena itu, saudara selalu siap sedia. Karena memang semua kita ini adalah hamba Tuhan. Ya, jangan saudara katakan, oh cuman penatua doang. Enggak. Semua kita ini hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa saudara? Hamba setan. Ya, nah, kita hamba Tuhan. Kita mesti yakin. Saudara yang ada di dalam juga perusahaan, yang bekerja dalam perusahaan, saudara mesti juga percaya. Saudara ditaruh di situ untuk menyampaikan pesan Tuhan. Saya tidak tahu apa, karena saudara yang lebih tahu. Makanya saudara juga ada di situ, ditaruh di situ untuk menjadi berkat, menyampaikan pesan Tuhan. Ya, semua kita betul. Semua kita ini adalah hamba Tuhan. Haleluya. Nah, kalau saudara nggak ngerti, mungkin selama ini kenapa saudara nggak bisa nyampaikan pesan Tuhan, atau Tuhan juga sudah ngomong, tapi saudara nggak ngerti identitas saudara itu adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu juga adalah menyampaikan pesan Tuhan juga, saudara. Sama seperti imam-imam pada waktu yang lalu. Ya, lebih jauh lagi. Coba slide berikutnya. Nah, identitas kita bukan saja katanya umat pilihan, imamat yang raja, tapi juga bangsa yang kudus. Artinya saudara, kita itu dikuduskan di sini sudah bicara tentang apa ini? Dipisahkan, saudara. Yang tadi. Ya, kita ini diambil dari dunia yang gelap, Tuhan memisahkan kita masuk kepada terangnya Tuhan. Dipisahkan untuk melakukan apa? Ya, betul. Elian ya, set apart ya. Dan set apart ini maksudnya kita adalah bagiannya daripada yang Tuhan inginkan. Kita ada di tim Tuhan. Dulu di timnya setan kita. Ya, lakukan yang aneh-aneh ya. Tapi sekarang Tuhan sudah menjadi tim dengan kita. Haleluya, katanya. Apa? Kudus di sini saudara yang dalam bahasa aslinya itu dituliskan katanya adalah mengambil sesuatu yang kotor, mencucinya dan memisahkannya sebagai sesuatu yang
benar-benar baru, berguna untuk tujuan yang berbeda. Nah, saudara kekasih, dulu kita nih hidupnya nih sia-sia, nggak tahu juga, ya, bagaimana untuk kita juga. Nah, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menguduskan kita, ya. Nah, ini penting. Dan saudara juga mesti, dulu kan kita hidupnya kotor, perlu dicuci. Haleluya. Ya, dan nggak ada yang bisa mencuci hidup kita ini, saudara. Hanya darah Yesus yang bisa menguduskan kita. Sekali lagi, hanya darah Yesus. Kalau saudara juga tiap pagi kita melakukan perjamuan kudus, itu mengingatkan kita bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan lewat darah. Mengingatkan kita untuk pengorbanan Tuhan sekali saja dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Menyucikan saudara dari hal-hal yang tidak benar. Menyucikan saudara dari hal-hal yang bisa membawa maut dalam hidupmu. Dan bersyukurlah, saudara adalah bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Ya, slide berikutnya. Orang Kristen itu, saudara, sama kayak perahu. Jadi artinya gini, kita akan bisa di atas daripada dunia ini. Ya, sama sebagaimana kalau kita ada di perahu, air itu tidak akan bisa menenggelamkan kita. Tapi kalau sudah keluar dari perahu, ya jangan coba-coba. Apalagi kalau perahu kita ini bocor, waduh, jangan coba-cobalah saudara, pasti tenggelam gitu. Ya, terbenam ya. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ya, ini dikatakan katanya, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi yang baru. Ya, sama sebagaimana 2 Korintus pasal 5:17 itu. Jadi katanya, kita yang ada di dalam Kristus sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama tidak baru. Sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Supaya katanya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui apa yang menjadi kemauan Allah. Yaitu apa? Yang Tuhan mau selalu ada 3 hal ini. Apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Jelas ya? Ini dalam terjemahan BIS ini. Ya, nah, kasih karunia Tuhan itu akan menyertai saudara. Jadi hiduplah di dalam Kristus. Maka Kristus akan membawa saudara kepada rencana yang sempurna. Ya, hiduplah di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang selalu juga akan juga memberikan tahu apa yang saudara bisa lakukan dan harus saudara lakukan. Karena itu selalu yang datangnya daripada Tuhan itu selalu yang baik. Bukan saja buat kita, tapi juga buat orang lain. Ya, dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke. Slide berikutnya, saudara. Ini menarik sekali, saudara. Ya. Nah, lebih jauh lagi identitas kita, saudara. Saudara adalah umat kepunyaan Allah. Ya, saudara, saudara bukan punyanya sendiri, bukan, saudara. Ayo katakan dirimu, saya ini bukan milik saya. Hidup saya ini bukan milik saya. Hidup saya ini adalah milik Tuhan. Karena kita ini, saudara, juga sejak dipanggil, saudara, saudara mesti ngerti identitas saudara. Saudara itu adalah orang-orangnya yang Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang besar lewat hidup saudara juga. Ya, karena katanya Allah telah membeli saudara. Dibeli loh kita ini. Dengan apa katanya? Dengan harga yang mahal. Bukan dengan duit, bukan, tapi dengan dirinya sendiri. Darahnya itu sudah dicurahkan. Kan tadi kita sudah ikut perjamuan, ya, dan kita makan perjamuan, minum perjamuan, ya, betul, betul, betul. Ya, hidup saya ini milik Tuhan. Jadi saudara, hidup saya ini milik Tuhan. Yang saya bilang saudara, sama. Makanya, ayo sekarang ini, saudara, begitu berharganya kita ini. Jadi pakailah katanya setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah. Karena dialah yang memilikinya. Termasuk harta saudara loh. Ya, termasuk uang saudara loh. Waduh, jangan saudara mukanya berubah nih, ya.
Semua ya. Coba nih, saudara. Ingat loh, saudara. Karena Tuhan aja udah habis-habisan istilahnya. Dia bayar harga dengan dirinya, saudara. Ya, sekarang harta saudara. Saudara, makanya kenapa orang pelit, saudara? Orang pelit itu bukan karena nggak ada duit, atau karena juga apa ada duit atau tidak ada duit. Kalau pelit itu memang pelit, saudara. Ya, bukan pelit katanya, mendit, ya mendit, saudara. Ya itu udah karakter gitu, ya. Kenapa? Karena dia pikir harta dia, uang dia itu adalah milik dia loh. Enggak, saudara. Kita ini mesti menjadikan apa itu uang itu hamba. Jangan jadikan apa uang kita itu adalah segala-galanya. Makanya juga saudara, kenapa saudara nggak bisa dipakai hidup saudara, harta saudara, itu untuk juga apa ini? Apa? Eh, untuk pekerjaan Tuhan. Susah, saudara. Haleluya. Haleluya. Ini firman Tuhan, saudara. Ya. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Sama kayak saudara kan nabung nggak di bank. Nah, kalau kita nabung, contohnya di bank. Nah, kita datang ke customer service. Ya kan? Kita kalau bilang, tolong ya, saya mau ambil uang saya 1 juta. Customer service kan nggak bilang, buat apa ya? Kenapa? Mesti juga diambil. Begitu. Pernah begitu customer service? Nggak ada yang berani. Kenapa? Nggak berani dia ngomong gitu. Ya karena memang bukan uang dia. Dia cuma nanya pegawai. Ya, dan uang itu uang kita. Nah, makanya juga saudara. Kenapa orang kadang-kadang ini medit, saudara. Ya, itu karena dia anggap. Gini loh saudara. Kalau saudara masih menganggap uangmu, hartamu itu milikmu, sampai kapanpun juga susah, saudara, untuk kita dipakai Tuhan. Ya, karena menditnya itu loh. Ya, jadi kita ini mesti apa? Jadikan uang itu hamba, saudara. Ya, kita bukan pemilik daripada juga hidup kita, uang kita, harta kita, saudara. Karena Tuhan yang sudah menebus kita, kita sekarang sudah terjual, kata kata Paulus, terjual karena Kristus. Sudah kalau kita juga sudah terjual, jadi kita sudah dibeli, harganya sudah lunas. Jadi saudara nggak ada sedikit pun daripada juga hidup kita ini adalah milik kita. Kalau hidup kita yang kita jalani sekarang ini adalah anugerah karena Kristus yang sudah menebus kita. Ya, haleluya. Ini kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan sedang mengerjakan ini. Ya, betul, betul, betul. Apa yang dikerjakan oleh kita, jabatan saudara, posisi saudara, saudara mesti ingat, saudara adalah umat kepunyaan Allah. Saudara enggak bisa macam-macam dengan dirimu. Kalau mau ngapain, kalau ingin mengerjakan apa, tanyalah dulu yang menjadi pemilik hidupmu. Haleluya. Coba berikutnya lagi slide. Ini jelas. Ya. Slide berikutnya. Ya. Yang ketiga. Kalau tadi kita sudah ada tahu panggilan, kita dipanggil, sadar dipanggil Tuhan. Dan kita tahu identitas kita siapa. Haleluya. Ya. Saudara juga jangan macam-macam, identitas saudara penting. Ya. Karena kalau tukang sayur nggak mungkin juga saudara untuk bisa mengerjakan hal-hal bongkar pasang mobil, nggak mungkin. Ya, kalau kayak gitu itu namanya montir. Identitas saudara montir baru bisa betulin mobil. Kalau saudara tukang sayur, biarlah saudara juga jualan sayur. Jelas itu identitas. Yang ketiga, saudara. Jadi untuk melengkapi semuanya ini berkaitan juga dengan apa yang kita juga renungkan untuk membebaskan bangsa ini, saudara, mesti ada mission, ya. Nah, misi kita ini akan kita komplitkan bersama dengan Kristus, ya. 1 Petrus pasal 2 9b ini dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, accomplishing mission of Jesus. Apa itu?
menjadikan orang lain juga untuk mereka diubahkan seperti kepada Kristus. Ya, itu jelas. Misi kita jelas. Misi kita bukan mengubah orang lain itu kepada juga diri kita atau kepada kita, bukan. Kalau saudara juga menginjil orang bukan karena saya mau cari yang kaya-kaya doang. Waduh, itu repot saudara. Ya, memang ada orang dipanggil untuk juga raja-raja. Istilahnya orang bilang ini memang dia dipakai Tuhan karena memang dia punya kemampuan diplomasi yang setingkat daripada presiden, ya raja-raja, sama kayak Billy Graham, saudara. Itu hamba Tuhan yang memang dipakai untuk kalangan seperti itu. Tapi saudara jangan saudara juga, saya mau bermisi cuman kepada orang-orang kaya aja. Wah, itu mah sudah ketahuan itu belangnya, saudara. Ya, bukan. Kita bermisi bukan cari enak, saudara. Kita ingin juga menyenangkan Tuhan. Kita bermisi. Itu harusnya. Bukan menyenangkan kita. Jangan juga kalau disuruh besok. Jalannya kecil apa besar. Bagaimana? Mesti naik motor apa jalan kaki? Wah gitu loh. Atau juga ada kendaraan nggak bisa masuk. Jangan milih-milih saudara. Kalau saudara digerakkan Tuhan, kemana saja pergi. Dan jangan komentar. Saudara masih ingat kan cerita tentang Yunus? Dia coba saudara. Karena Tuhan sudah memberikan juga panggilan buat dia. Tapi dia nggak mau. Itulah. Dia nggak punya belas kasihan masalahnya. Karena dia pernah terluka saudara. Ya, tapi Tuhan restorasi dia. Dia dibuat saudara. Ya ini nih. Kalau saudara juga mengalami ada hal-hal yang apa ini? Kesusahan terus menerus saudara. Coba saudara juga mesti menyelidiki diri saudara. Apakah saudara lagi lari dari panggilan Tuhan apa enggak? Kalau saudara lagi lari, ya enggak heran lah saudara. Ya, makanya saudara juga jadi banyak hal yang tidak saudara juga inginkan itu terjadi. Ini serius loh saudara. Bukannya Tuhan ingin buat saudara mati loh. Enggak. Tuhan bukan pembunuh, bukan. Yang pembunuh itu setan. Tuhan itu sayang. Makanya Yunus itu sampai Tuhan udah ngomong Yunus tapi nggak apa orang bilang dia avoid apa ya menyangkal saudara panggilan enggak. Saya nggak mau biar ngomong. Tuhan ngomong itu lewat orang lain. Makanya Tuhan juga bisa pakai orang lain loh. Orang kafir ini sampai bilang gini, saya tahu ini kayaknya ada orang yang lari dari panggilan Tuhan nih. Waduh, Yunus langsung respon. Nah itu bagus nih Yunus masih mau berespon dengan benar. Dan dia sadar, dia katakan udah cemplungin saya aja. Nah itulah dibuang. Untungnya makan ikan gede. Nggak disebut ikan paus sih saudara. Cuma ikan besar. Dan saudara tahu itu retreat mendadak saudara 3 hari. Doa puasa. Waduh saudara. Di perut ikan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara juga tahu sekarang saudara punya panggilan. Jangan lama-lama merespon. Jangan supaya juga saudara jadi susah karena hal itu. Bukannya Tuhan jahat loh saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan ingin memakai saudara. Apakah juga Tuhan bisa pakai pakai alam ini aja udah nggak usah Yunus ke Niniwe lah. Enggak saudara. Tuhan mau pakai manusia. Yohanes pasal 1 ayat saudara juga itu sudah dijelaskan kepada kita. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama, dan firman itu adalah segala sesuatu katanya tidak akan juga jadi kalau juga tidak ada firman itu sendiri. Tetapi di dalam ayat yang keempat itu kalau saudara juga baca dikatakan adalah seorang yang diutus oleh Allah. Namanya Yohanes. Allah yang begitu luar biasa. Tapi tetap dia mau memakai kita. Misi ini penting. Bagian ketiga ini penting. Dan ini merupakan yang terakhir. Coba. Yang berikutnya apa saudara? Slide berikutnya. Slide berikutnya. Boleh. Ya. Nah. Jadi saudara jelas ya.
identitas kita di dalam Tuhan Yesus, ya, dan apa yang menjadi respon tanggung jawab kita, saudara, ya. Ini yang menjadi panggilan Tuhan, ya. Umat pilihan Allah itu. Kita jelas tahu, ya, di dalam semuanya ini kita tahu, ya, bahwa kita mesti sebagai umat pilihan kita harus berbuah dan mengasihi sesama kita. Sebagai juga identitas kita sebagai imamat yang rajani, kita harus mempersembahkan korban dan juga menyampaikan pesan Tuhan, berdoa syafaat. Nah, ini identitas kita, sedang, ya. Sebagai juga bangsa yang kudus, kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Ya, dan untuk kita, identitas kita sebagai juga umat kepunyaan Allah, kita harus memuliakan Allah dengan hidup kita. Nah, misi ini, saudara, ya Pak, identitas saudara ini ada kaitan besar dengan misi. Jadi kalau saudara, jadi dengan juga identitas ini, saudara bisa bermisi. Saya tidak tahu saudara bagian mana yang Tuhan ingin pakai saudara, ya, dari semua identitas ini. Ya, saya percaya sudah ada orang yang dipakai untuk juga pekerjaan baik, mungkin dia terpanggil untuk bangun panti asuhan, terpanggil untuk juga menolong panti rehabilitasi buat orang-orang yang terikat obat-obatan atau gadget atau di mana. Saudara, yang mana yang saudara? Ini penting, 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 ya. Atau saudara adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk memuliakan Allah. Artinya gini, saudara. Tuhan ingin pakai dana saudara loh. Usaha saudara, pekerjaan saudara. Saudara jangan sukacita kalau juga saudara digaji itu wah besar. Tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Haleluya. Colgate kan begitu kan? 1/10 dia kasih. Karena dia sangat percaya dengan perpuluhan. Ya, tapi setelah dia lihat, oh masih terlalu besar. Udahlah Tuhan, saya balik sekarang. 90% saya kasih Tuhan, saya yang makan 10, yang 10% aja juga dia udah kaya. Nah ini sekali lagi, bagian mana identitas saudara, ini menentukan misi saudara. Ya, apalagi yang saudara bisa lakukan. Haleluya. Haleluya. Ya. Nah, atau mungkin kita orang-orang yang menolong orang lain untuk beretika dengan baik. Bisa jadi guru, jadi apa, saudara, profesor. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Ya, coba berikutnya. Penting ya, ini penting. Ya. Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah itu lewat Injil, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan melakukan hal yang sosial. Sosial di sini artinya masyarakat umum. Apa yang dibutuhkan? Apa yang menjadi kontribusi saudara kepada masyarakat? Ini penting. Matius 4 ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling. Nah, untuk itu saudara-saudara mesti berkeliling. Artinya saudara mesti datang ke tempat di mana saudara Tuhan taruh, kota atau daerah, atau juga bagian apa yang dari masyarakat ini. Sudah mesti ada kunjungan ke sana. Ya, ia mengajar katanya dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu yang Tuhan Yesus lakukan, datang di situ berkontribusi katanya. Ya, apa katanya? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Sehingga waktu sudah berkontribusi melakukan misi yang Tuhan juga inginkan, maka semua hal-hal yang meresahkan di dalam masyarakat itu segera terselesai. Coba, Yeremia 29 ayat yang 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan katanya berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi saudara, semua ini perintah. Dan ini mesti kita lakukan. Kalau kita nggak ambil bagian, nggak akan juga bisa terjadi. Ya, ada bagian yang Tuhan juga kerjakan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Dikatakan usahakanlah, tapi usaha saja tidak cukup katanya. Ya, dan apa? Dan berdoalah katanya untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya itu adalah kesejahteraan. Ini penting, ini penting. Kenapa saudara mesti berdoa? Karena lewat apa yang saudara doakan, maka kesejahteraan akan terjadi. Karena gini loh saudara, kita tidak bisa mengubah orang. Yang bisa mengubah orang itu mengubah masyarakat, mengubah satu negara, mengubah daripada juga hal-hal yang ada di dunia ini
Hanya Tuhan. Makanya kita mesti berdoa kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Haleluya. Jangan lupa saudara, usaha kita tanpa kita berdoa nggak bisa. Ora et labora. Ya. Slide berikutnya. Apa permasalahan yang ada dihadapi bangsa ini? Banyak, saudara. Ya, kemiskinan, saudara. Stunting, korupsi, udah jangan ngomong lah, saudara. Ya, untung aja kita tidak nomor satu, saudara. Ya, menurut catatan kita nomor 3. Ya, korupsinya, pengangguran, ya, kesehatan, pendidikan. Ya, siapa yang terpanggil untuk ini? Kriminalitas, ya, apakah saudara mau jadi polisi? Jadilah polisi yang benar, jangan polisi yang tukang korupsi. Aduh, kacau deh saudara. Yang mestinya melindungi masyarakat malah juga ini membebani masyarakat. Waduh, repot ini saudara. Ya, narkoba, saudara. Perceraian, wah ini apalagi saudara. Ini bagian-bagian yang gereja harus lakukan, kita sebagai umat Tuhan juga. Apalagi KDRT, wah ini orang-orang di kita ini banyak sekali saudara. Kasus-kasus ini. Ada berapa tuh? 19.000 saudara. Ya, nah ini ada lagi judi online. Sekarang ini marak loh saudara. Ya, dan ini yang mengerjakan ini adalah juga mestinya orang-orang yang mesti menolong masyarakat. Tapi rupanya ini mengambil keuntungan di masyarakat. Orang-orang punya jabatan, orang-orang punya kekuasaan. Waduh, judi online. Makanya juga saudara-saudara ini kita mesti kasih tahu ini hal-hal yang baik. Yaitu gini, jangan ingin kaya, ingin cepat kaya. Ya, bukannya nggak boleh kaya, saudara. Kaya itu atau mungkin juga apa segala macam itu, saudara, itu adalah akibat karena ketaatan saudara. Ishak itu taat, disuruh jangan tinggalkan Gerar. Dia enggak tinggalkan Gerar karena dia pikir dia mau ke Mesir. Tuhan bilang enggak, ke Gerar. Habis lakukan yang baik. Apa yang mesti dilakukan? Nabur, saudara. Loh, orang lagi musim kering, bagaimana? Ya itu, kalau kita taat, tanah yang kering akan juga berair. Saudara kan, Ishak ini punya pengalaman. Waktu dia juga ini mengambil sumur-sumur kering itu, saudara, di tangan dia sumurnya semua berair. Habis itu juga dia di apa itu dirampok dirampas sumur-sumur itu. Nggak apa-apa, bisa nggak pusing. Ya, jangan selalu katakan oh saya diperlakukan tidak adil. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, saudara, ini penting ini. Ya, nah, juga saudara lebih jauh lagi apa? Dia ya udah diambil ya, nggak apa-apa diambil. Dia ambil lagi sumur-sumur yang kering dan berair. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita orang benar, kita nggak perlu takut. Tuhan menyertai itu. Dan semua itu bukan milik kita. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang menyayangkan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Banyak orang ini yang mikirin hidupnya, sudah dia akan kehilangan hidupnya. Karena itu yang dia khawatirin. Tapi kita sama Tuhan nggak boleh khawatir. Udah, nggak usah pusing. Burung di udara dipelihara, apalagi juga bunga bunga di padang katanya juga itu dipelihara Tuhan dan begitu bagus cantiknya. Apalagi saudara, saudara kan bukan burung, saudara kan bukan ilalang atau juga rumput-rumput yang ada uh, di di padang, saudara. Bukan. Saudara ada manusia, ciptaan yang sempurna dari semua ciptaan Tuhan. Percayalah. Ya, makanya saudara, jangan judi online. Bahaya loh saudara. Makanya kita mesti hidup tuh berpadan dengan apa yang ada. Ya, haleluya ini. Ya, orang itu saudara menjadikan gaya hidup itu menjadi hidup yang bergaya. Nah, itu yang bahaya itu. Ya, maaf loh saudara. Kadang-kadang di dalam ibadah-ibadah kita ini udah kayak pameran tas, saudara ya. Ada tas Hermes, apa segala macam. Kan ketahuan. Asli nggak asli, saudara. Waktu kapan? Hujan, saudara. Ya, kalau udah hujan, nah baru tahu tuh, saudara. Kalau tas asli pasti dibungkus-bungkus segala macam gitu loh. Ya, dibungkus-bungkus.
Kalau yang aspal nggak apa-apa, saudara. Beda, beda, beda. Kalau tasnya itu diumpetin waktu hujan, nah itu pasti tas asli. Tapi kalau yang aspal, saudara pasti tasnya itu akan ditaruh di atas kepala. Begitu ya, kalau hujan. Benar atau betul? Ya gini loh saudara, jangan kita ini mau bergaya ya, apa gaya hidup yang hidupnya pengen gaya gitu. Makanya sampai judi online, aduh judol saudara. Ya, udah pengen cepet kaya kan, judi kan, udah kalah, saudara, udah gitu saudara. Yang ini nih, ini yang lebih lebih parah lagi. Udah kalah saudara, pinjol. Nah ini bikin pinjem duit orang untuk juga jadi kaya. Aduh ampun deh. Ya udahlah hidup itu secukupnya saudara. Ya kalau juga istilah saya udah lu kodok-kodok mau kodok jadi kerbau gitu. Udah mau cepet kaya, udah kalah judi kan. Jadi pinjol, pinjem juga online. Tambah lebih parah lagi. Yang berikutnya benjol, saudara pasti. Ya, dari judol jadi pinjol jadi benjol, saudara. Ya makanya hidup udahlah, saudara. Hidup kita ini mesti hidup yang berpadan. Ya, jadi saksi. Bukannya nggak boleh pakai tas air, silakan aja. Ya kalau saudara juga mampu, nggak apa-apa. Asal jangan juga saudara jadi pakai duit orang. Aduh. Saudara, kalau bisa tuh hidup jangan ada utang, saudara. Kalau bisa, ya. Kalau bukannya nggak boleh juga ngutang nih, saudara. Boleh ngutang, cuman mesti bisa bayar, ya. Udah pinjem duit orang, cuman hanya buat, aduh gitu loh, saudara. Karena sering di ngenyein orang, jadi pengen, wah, gue mau tunjukin gitu kan. Tapi bukan duit kamu, bukan usaha kamu, bukan harta kamu loh. Ngapain? Ingat loh saudara, kalau saudara tidak bisa setia ya atas harta orang lain, Tuhan nggak bisa kasih harta yang menjadi milik saudara sendiri. Itu dengar baik-baik. Ya, sekali lagi ya, ini penting nih. Judi online nih, ya. Hidup berpadan apa? Ya, kalau enggak saudara itu jadi nanti pinjol. Ya, sudah pinjol jadi benjol. Makanya kesehatan mental saudara jadi terganggu. Ya, dan lebih parah lagi kalau udah nggak bisa bayar, saudara banyak yang bunuh diri. Ada, ya itu kerjanya setan. Nah ini bagian kita yang mesti kita pergi bermisi, menangkan orang-orang kayak begini. Haleluya, ya. Nih, ini saya tulisin kayak gini supaya saudara juga ngerti. Saudara bisa bermisi di mana? Ini salah satunya. Ya, coba slide berikutnya. Ini udah mau deket-deket terakhir. Ya, ya kita, waduh, saya juga udah lewat ini ya. Oke, oke. Ya, jadi kita menghadirkan terang Allah di tengah-tengah bangsa kita, Indonesia. Itu Yesaya 42, 6 sampai 7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jelas ya. Telah memegang tanganmu, Tuhan memanggil kita. Aku telah membentuk engkau, Tuhan mempersiapkan kita lewat gereja Tuhan, lewat komunitas, dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk apa? Jelas tujuan akhirnya menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membebaskan bangsa ini dari apa? Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Slide berikutnya. Menghadirkan terang Allah di tengah-tengah bangsa ini. Lewat apa? Yesaya 60 juga mengatakan, bangkit umatku, biarlah terangmu bercahaya agar dilihat orang semua bangsa. Karena kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu. Kegelapan yang kelam akan meliputi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Tetapi kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu. Sehingga terangmu menjadi nyata. Jelas ya. Saudara, yang pertama mesti bangkit dulu. Ya, baru kita bisa biar terang katanya juga ini datang. Jangan terbalik lah saudara. Bukan terang dulu datang, enggak. Mesti kita dulu berinisiatif, bangkit dulu kitanya, baru Tuhan bisa memakai kita. Jelas ya? Ini jelas. Slide berikutnya lagi.
untuk menghadirkan terang bagi Allah ini di atas bangsa kita. Apa yang dapat kita lakukan? Lepaskan belenggu penindasan beban. Jadi ini doa puasa kita itu mulailah dengan doa puasa. Bebaskan orang yang tertindas, bagikan makanan kepada orang yang lapar. Ya, terima orang-orang gelandangan, berikan pakaian kepada orang yang telanjang, bersedia untuk menolong saudaramu yang perlu ditolong. Ini jelas. Ya, ini yang kita mesti lakukan lewat doa puasa, saudara. Ya, supaya saudara dapat hati Tuhan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Apa yang akan Tuhan lakukan bagi bangsa ini? Nah, ini penting. Kalau saudara sudah lakukan yang bagian pertama, ya, maka juga ini yang Tuhan janjikan. Terang Tuhan akan juga menyingsing seperti fajar di bangsa ini. Luka-luka bangsa ini akan segera sembuh. Tuhan akan menyertai bangsa ini untuk menyelamatkannya. Kehadiran Tuhan akan melindungi bangsa ini dari segala penjuru. Apabila bangsa ini berdoa, Tuhan akan mengabulkannya. Apabila bangsa ini berseru, Tuhan akan menjawabnya. Jadi ini yang akibat dari doa puasa yang kita lakukan yang benar itu loh, saudara. Ya, ada slide berikutnya, terakhir. Nah, jadi ini. Freedom for the nation itu dimulai dari calling. Call to repent, call by the grace, call by formation. Jadi jelas ya, ini dikait. Jadi panggilan kita, panggilan untuk bertobat, panggilan untuk menerima kasih karunia, untuk saudara diperlengkapi, untuk dipanggil dalam misi. Lewat apa? Identitas saudara, saudara mesti tahu. Umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini penting. Misinya apa? Beritakan perbuatan-perbuatan. Bersaksi, saudara. Bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah. Apa yang saudara sudah alami lewat itu. Hadirkan terang Allah. Saudara mesti sampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan. Rencana Tuhan buat ini semua. Ya, ada lagi slide-nya? Ini yang terakhir. Oh, ini yang terakhir. Ya, jadi saudara, kalau Kristus katanya menebus kita bukan hanya untuk diselamatkan, tapi apa? Jelasin. Diutus membawa pembaharuan kepada dunia yang rusak ini loh. Kita adalah anak-anak yang telah dipanggil membawa tanda pemulihannya di tengah-tengah ciptaan yang menanti dimerdekakan. Saya rasa ini bagian kita dan saudara juga yang bisa mengerti semua ini. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah juga Tuhan kami ini tahu apa yang menjadi panggilan kami. Kami juga tahu di bagian mana yang Tuhan akan panggil. Ya, sebagaimana juga identitas yang kau berikan kepada kami. Dan Tuhan, biarlah kami juga sekarang tahu lewat juga pekerjaan misi ini. Ya, di dalam apa yang menjadi identitas kami ini, maka kami akan menyempurnakan daripada semua yang belum sempurna di dunia ini. Karena kami percaya yang sempurna itu hanya ada di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kami. Dan kami harus pergi berkeliling untuk juga bersaksi dan memberitakan Injil Kerajaan ini. Keselamatan akan datang pada bangsa kami. Supaya juga bangsa kami boleh dimerdekakan dari segala sesuatu apapun yang menyiksa atau membuat juga hal yang susah atas bangsa kami. Dalam nama Yesus, pakai kami semua. Haleluya. Amin. Saya silakan Pak Tono.